Ya teman-teman, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Saya bakal ngasih tutorial part keduanya belajar XML teman-teman. Jadi sebelumnya saya mohon maaf dulu kalau banyak suara bising. Emang bising tempatnya. Jadi di part kali ini kita bakal mencoba memulai membuat interface kayak interface login gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa ikutin aja caranya, atau teman-teman bisa nanti kembangkan sendiri. Sekalian saya menjelaskan lebih dalam, basic dalam XML. Jadi gimana? Di sini kita pakai relative layout teman-teman. Dan untuk mengganti toolbar yang di atas menghilangkan toolbar, teman-teman bisa buka aja style, terus ganti ini ke no action bar. Jadi di toolbarnya bakal hilang sendiri teman-teman. Jadi mudah aja, karena kita nggak butuh toolbar saat pembuatan login panel. Nah, sebelum teman-teman mulai, teman-teman tambahkan dulu library di sini di project struktur. Teman bisa tambahkan dulu sebelum teman mulai desain. Tambahkan namanya Android Google Material. Ini kita sangat penting karena di sini nanti kita bisa banyak banget ngedesain dengan Google Material ini. Ini kita butuh download dulu, teman-teman bisa aja tambahkan dependencies. Caranya cukup mudah, teman-teman tambahkan dependencies, terus library dependency. Teman-teman bisa cari aja material di situ, nanti keluar Google Material. Teman-teman bisa pilih versinya. Saya pakai yang versi 1.10. Saya klik OK aja, nanti terus teman-teman tinggal klik apply. Karena saya sudah apply, jadi saya nggak perlu lagi nge-apply kembali teman-teman. Jadi kita langsung mulai aja desain pertama kalinya. Yuk. Di sini ada perlu teman ketahui, ketika teman menambahkan library seperti tadi, teman-teman nanti akan tertambah library material di Gradle. Jadi teman-teman udah menambahkan library baru. Nah, kita mulai aja desainnya. Untuk membedakan mana yang kita desain, makanya kita kasih background dulu teman-teman, biar teman-teman nggak bingung. Nah, ini background awalnya yang di relative layout. Terus kita bakal buat yang namanya card view teman-teman. Jadi card view itu apa? Card view itu kayak wadah buat gimana ya, nampilan sesuatu gitu lah. Teman-teman bisa lihat sendiri nanti apa itu card view. Nah, saya pakai match parang untuk samping dan warp content ke bawah untuk sesuai dengan kontennya. Terus teman-teman bisa tutup aja. Nah, tutup itu pakai kontrol yang gambar itu. Terus teman-teman bisa tambahkan text view buat judul. Kita kasih judul di sini warp content, terus kita kasih judulnya buat akun Anda. Ini contoh aja teman-teman, contoh desain sederhana. Nah, nanti di layar akan terus tuh gambar tulisannya buat akun Anda. Terus teman-teman bisa kasih text colornya pakai hex saja, hex kode kita kasih 000 biar jadi warnanya hitam. Terus teman-teman bisa ganti juga fontnya, tinggal font, klik aja font. Ambilnya kita pilih yang sans serif. Terus kalau kita butuh memindahkan teks ke tengah. Nah, di relative layout tadi kan kita udah kasih itu wadah buat menampung si card view tadi. Kita berarti butuh relatif lagi buat mindahin si teks ini ke tengah teman-teman. Jadi kita buat aja relative layout di sini, biar teks view-nya itu bisa kita pindahkan ke tengah dengan yang saya ajarin kemarin, center in parent. Kita bisa match parent di sini warp content ketinggiannya. Jadi ini tuh diibaratkan ada layout, di dalam layout kita pakai di sini orientasi yang vertikal ya teman-teman. Tapi sebelum kita buat itu, kita buat dulu linear layout. Kan kita mau bikin
teks ibaratnya ke bawah gitu teman-teman, jadi urut ke bawah, makanya kita pakai linear layout dulu, baru kita masukkan lagi nanti relative layout buat mindahin teks itu ke tengah teman-teman. Misalnya teman-teman klik ketik relative layout, terus match parent wrap content. Saya pilih hide wrap content karena kalau kita pilih match parent nanti dia bakal dorong objek lainnya ke bawah terus teman-teman. Soalnya kalau match parent kita kalau yang white nya kita bisa nyesuaiin ke pinggirannya teman-teman. Terus kita klik aja centerin parent true, maka teks akan pindah ke tengah teman-teman. Terus teman-teman perlu diingat kita kasihnya di luar relatif ya teman-teman, karena relatif cuma buat mindahin teks itu ke tengah aja. Berhubung tadi kita pakai linear layout vertikal, maka ketika kita tambahkan komponen baru di dalam linear layout maka dia bakal tersusun secara ke bawah teman-teman. Contohnya kita berhubung kita mau buat login panel, kita kasih aja di sini edit text. Edit text itu apa ya, buat user menginput data teman-teman. Jadi contohnya begini, nah dia bakal tampil di situ teks, kayak buat tampilin teks biar user nggak bingung, kita kasihin aja contohnya email. Nah maka dia akan terus email gitu, jadi user bisa tahu kalau di situ tempat buat kita nge-input email teman-teman. Ini jangan lupa kita ganti size nya dulu karena agak kecilan size nya ini. 13 mungkin, nah mungkin pas 13. Terus kita butuh edit text lagi teman-teman buat ngasih passwordnya. Kita wrap content, terus pilih hint-nya, kita kasih password. Bagi teman-teman yang belum menonton tutorial sebelumnya, saya sarankan menonton tutorial sebelumnya dulu biar benar-benar paham apa itu XML teman-teman. Maka dia akan ada dua tampilan, email dan password. Kalau kita menggunakan relative layout nanti dia bisa ketimpa-timpa gitu teman-teman. Dan untuk mengasih pembatas antara title dengan edit text, kita bisa menggunakan space teman-teman. Space itu buat memisahkan tuh antara email dan password biar ada jarak gitu loh teman-teman. Nah itu ada jarak kan, kita bisa kasih space. Maaf ya kalau banyak suara ini teman-teman. Di sini bisa untuk merapikan jarak antara card view dengan lainnya, kita bisa tambahkan margin teman-teman. Jadi di dalamnya itu enggak langsung bersentuhan dengan card view, jadi bisa ada kayak jarak gitu loh antara dari pinggir batas card view dengan linear. Kita bisa kasih aja margin namanya. Margin itu buat mindahin sesuatu teman-teman, jadi kita kasih margin 5 dp itu buat misahin juga. Ini kita kasih margin buat memisahkan dari screen teman-teman, jadi kita ganti aja 5, nanti dia bakal otomatis kecil teman-teman. Nah teman-teman bisa ngeliat ada jarak di situ dari layar HP dengan panel, jadi kelihatan teman-teman. Bisa ganti, oh iya teman-teman perlu ketahui di situ ada namanya radius. Radius adalah yang jarak pojok-pojok itu teman-teman. Teman-teman bisa ubah sendiri radiusnya keinginan teman-teman. Terus selanjutnya yang kita butuhkan kalau buat login itu button teman-teman, buat kayak tombol login atau register. Teman bisa bikin aja di wrap content biar size nya default aja. Terus bisa kasih teks buat hint, kita kasih buat akun di sini. Terus teman-teman bisa ganti color backgroundnya ke contohnya color permada aja, dan text colornya bisa kita ganti ke putih, hex color putih itu FFF. Nah maka dia akan buttonnya gitu teman-teman tampilannya. Nah kita bakal pindahin button ke posisi paling kanan teman-teman, tapi kita berada di dalam linear layout, maka kita butuh relative layout lagi teman-teman, kayak teks tadi buat mindahin si button ini ke pojok teman-teman. Jadi kita bisa buat aja di sini relative layout,
Jadi ibaratnya ada ruang di dalam ruang gitu loh teman-teman. Nah teman-teman bisa ganti, bikin aja relative layout. Teman bisa masukin button di dalamnya relative. Nah maka relatif juga kelihatan. Perlu diingat setiap kita menulis misalnya button apa relatif selalu ditutup ya teman-teman. Nah kita bakal pindahkan dengan cara center in parent vertikalnya kita taruh dulu, terus kita align end teman-teman, align parent end. Nah kita ganti true, otomatis dia bakal pindah ke paling kanan, start paling kiri. Nah kalau teman-teman perhatikan, kalau di XML kita harus runtut ya teman-teman, runtut dalam tulisan. Dan perlu teman-teman ketahui juga kalau semisal ada garis merah di di kode teman-teman, itu berarti menandakan ada yang error. Cara mengatasinya gimana teman-teman bisa ngeliat tadi di situ ada garis merah, apa yang error, to support all variant dan API 17. teman-teman harus menggunakan light parent breakthrough. teman-teman bisa set otomatis, nanti dia akan otomatis menerapkan. Dan untuk membuat pinggiran button akunnya enggak kotak itu, kita bisa bikin aja di drawable new, drawable file. Kita pilih save, terus kita kasih nama login button. Teman-teman nggak bisa kasih radius kayak di Carpe tadi teman-teman, karena button mempunyai karakteristik sendiri, jadi kita harus bikin manual di drawable. Nah setelah kita bikin, di dalam ada di situ, nah di dalam kurung itu kita bisa klik aja save. Nah kita pilih rectangle, terus di situ ada pilihan, ada solid sama gradient. Kita pilih solid dulu. Solid itu jadi satu warna teman-teman, sedangkan kalau kita pilih gradient itu warnanya nanti gradasi. Kita klik start color buat milih color pertamanya di atas itu primary aja, terus end colornya kita kasih yang primary dark. Nah bakal dia akan menghasilkan gradient warna teman-teman. Dan jangan lupa kita mau ngasih radius di pinggirnya, kita bikin aja corners, terus kita kasih radius di sini, kita kasih 5 dp. Nah dia radiusnya bakal ganti teman. Nah caranya memasukkan ke login button gimana, kita tinggal buka login button, terus di button ada background, di button situ nanti ada background, teman-teman bisa ganti aja drawable login button. Nah dia otomatis bakal ganti itu sesuai apa yang teman-teman tadi buat backgroundnya. Nah berhubung ini layoutnya berada di atas, maka kita perlu memindahkan ke tengah teman-teman. Caranya gimana? Tadi kan kita udah bikin relative layout di awal-awal, kita tinggal center aja, ini center in parent, maka otomatis dia bakal pindah ke tengah teman-teman. Dan udah, sebenarnya simple banget cara membuat login panel seperti ini. Teman-teman bisa coba sendiri di rumah, bisa kreasikan sendiri. Saya hanya mengajarkan beberapa basic yang perlu teman ketahui, contoh interface UI. Dan untuk mengganti warnanya sendiri, teman-teman bisa ganti aja ke color XML. Ini adalah default warnanya teman-teman. Teman-teman bisa ganti sendiri aja warnanya di sini. Color primary contohnya teman-teman bisa ganti warna hijau, mungkin hijau, atau di resource saja ada di library di Android Frame. Nah ini ada pilihan, teman-teman bisa pakai template warna yang udah disediakan, tinggal mencari warna sendiri. Nah dia otomatis bakal ganti warnanya teman-teman. Oke, mungkin tutorial part keduanya sampai di sini dulu, teman-teman bisa kreasikan sendiri. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa teman-teman tunggu part selanjutnya dari saya bakalan jelasin mungkin mulai masuk ke Java tentang fungsi button, cara mengimplementasikan ke Java dan lain-lain. Oke, terima kasih teman-teman.